Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini saya Hikmatullah. Di sini untuk profil detail saya bisa dicek di hikmatullah.github.io. Nah, di sini untuk agenda satu semester ke depan tuh teman-teman di sini nanti belajar bikin webnya menggunakan framework kode igniter kayak gitu. Jadi nanti akan saya kenalkan secara singkat kode igniternya di Zoom sekarang ini kayak gitu. Nanti sisanya saya akan gunakan media lain yaitu YouTube untuk teman-teman belajar. Oke. Nah, di sini Siap, Pak. teman-teman tahu nggak website? Website mah tahu pasti kan ya. Tahu, Pak. Tahu. Ini salah satu website nih. Jadi website itu sebuah halaman ya yang bisa diakses oleh banyak orang. Misalkan ada jaringan internet dan mempunyai browser ya. Secara pengertiannya ya seperti itu website. Di dalam sebuah website itu saya analogikan sebuah website itu seperti makhluk hidup. Nah, seperti kita manusia. Di dalam manusia itu sendiri kan ada yang namanya tulang gitu ya. Ada tulang, terus ada yang manusia memakai baju, manusia mempunyai rumah, manusia mempunyai otak kayak gitu ya. Terus manusia juga mempunyai nyawa. Nah, website itu sendiri juga ibarat seorang manusia. Nah, di sini di dalam sebuah website itu biasanya disusun oleh berbagai bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman untuk menyusun sebuah website diantaranya ada HTML, terus ada PHP, ada JavaScript, ada CSS, dan juga ada MySQL. Nah, itu gambaran sebuah website ya. Ini gambaran sebuah website. Nah, di dalam prakteknya kita akan menggunakan Sublime Text Tree ya. Sublime itu seperti ini tampilannya. Nanti kalian akan ngoding di aplikasinya menggunakan Sublime. Oh, jadi ini jatuhnya buat klipnya, Pak ya? Ya, buat bikin skripnya di sini. Nah, kenapa saya menggunakan Sublime? Sebenarnya dalam kalau membuat sebuah website, nggak menginstal apapun sebenarnya udah bisa menggunakan Notepad. Notepad kan kita gak usah install ya di komputer masing-masing punya kan? Iya, Pak. Nah, cuma dia Pak. tidak membantu dalam mempermudah mengerjakan sebuah coding kayak gitu. Nah, contohnya di sini ketika kita akan membuat sebuah kerangka HTML misalkan kita tinggal tulis aja HTML lalu tekan keyboard di namanya yang tab ya yang di kiri. Nah, dia akan langsung memberikan kayak gini. Fungsinya Sublime itu untuk membantu mempermudah. Lalu teman-teman silahkan nanti si Sublime-nya sendiri disetting mulai dari wrappingnya terus konfigurasinya di sini teman-teman bisa setting terus untuk teman-teman masuk ke package control kayak gimana silahkan ini saya cuma ngasih saran aja sih sebenarnya ke teman-teman bisa install snippet bisa install emmet sama bisa install Carel highlight gitu ya. Nah, terus di sini saya juga kasih apa tuh kontrol-kontrol yang bisa membantu. Jadi nanti bisa dilihat saja nanti saya share materinya. Di sini mulai dari kontrol KB sampai dengan kontrol ALTA itu fungsinya apa. Nanti silahkan teman-teman dipelajari saja. Dipelajari dan dicoba ya di codingannya ketika nanti praktek. Sebenarnya kita sudah punya Sublime Text. Yang harus kita punya apa kira-kira buat membangun sebuah website misalkan. Kita nggak bisa ini punya Sublime doang belum bisa membuat website. Apa ya? Ini tahu nggak? Exam. Oh, exam PP tahu, Pak. Ya. Ini kan kita perlu ya. Kita perlu menjalankan Apache sama MySQL-nya ya, nanti biar bisa biar bisa dibuka di localhost ya biar bisa dipanggil juga kayak gitu. Oke. Nah, ini saya perkenalkan dulu nih framework itu sebenarnya ada banyak nih. Ada Falcon, ada Laravel, ada Yi, ada Symfony. Nah, di sini yang kita pelajari cuma satu. Saya yang tahu Laravel, Pak. Oh, Laravel tahu ya. Siapa tuh? Samson ya? Iya. Oke, di sini kita bakal belajarnya menggunakan CI ya, kode igniter. Nah, ini untuk pengertian CI-nya
Nah, ini kode igniter-nya itu penemunya Rick Ellis ya tahun 2006. Nah, dia menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi nanti teman-teman pasti sering menggunakan bahasa PHP. Lalu, nah di sini saya rencananya membuat sebuah website sambil belajar gitu ya. Nah, untuk pengelolaan data sepeda motor menggunakan framework ini CI ini kode igniter. Boleh, Pak. Sambil belajar praktek. Lalu langkah awal untuk men-setting CI-nya itu seperti ini nih. Pertama kalian download CI-nya di sini, lalu kalian melakukan removing index, lalu kalian melakukan konfigurasi, lalu kalian melakukan templating, dan kalian melakukan finishing data kayak gitu, cek data ini, tes data. Nah, ini ketika kalian sudah melakukan 5 hal ini, itu sekalian sudah melakukan dasar dalam membuat istilahnya pondasinya ya. Kalau membangun rumah kan perlu pondasi. Nah, ini pondasinya seperti ini. Seperti itu sih. Sebenarnya ini materi saya cukup sampai sini sih sebenarnya. Nanti untuk satu-satu bagaimana cara mendownload CI-nya, bagaimana cara melakukan removing index-nya, bagaimana cara templating, finishing gini, itu nanti insya Allah saya jelaskan via video kayak gitu. Boleh. Boleh, Pak. Sekarang materi-materi tambahan. Iya, sama materi tambahan untuk dasarnya mungkin. Nah, itu sih. Tapi nanti juga setelah belajar satu pertemuan, 2 pertemuan, mungkin ada gambaran-gambaran apa yang harus dilakukan mungkin ya. Kalau sekarang kan tadi saya cuma dasar-dasarnya aja. Jadi masih belum ada gambaran buat ngapa-ngapain mungkin sekarang ya. Nah, semoga aja nanti videonya dapat bermanfaat juga ya yang saya berikan di video YouTube nanti. Amin, Pak. Membantu. Amin. Atau kalian Amin, Pak, kalau nggak skip, Pak. Ya. Oke. Ya semoga aja lah sedikit-sedikit kalian bisa memahami mengenai mata kuliah ini ya. Amin. Ya Allah. Amin. Oke, saya tutup saja ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan ya dari saya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.